Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arya Muzaki Irsyad. Nomor induk mahasiswa 012021070006. Mahasiswa ITS PKU Surakarta, jurusan S1 Informatika. Akan menyampaikan tugas dari mata kuliah komunikasi data, yaitu membuat video tentang materi spread spectrum yang diunggah di channel YouTube. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah tentang sejarah spread spectrum. Spread spectrum awalnya dikembangkan oleh seorang artis, Hedy Lamarr. Spread spectrum ini dipatenkan oleh Hedy Lamarr sebagai radio yang tidak dapat dikacaukan atau dipasukan musuh karena dikembangkan pada zaman perang. Ini merupakan kelebihan dari spectrum karena menggunakan bandwidth yang lebar dan sinyal ini terlihat sebagai noise dengan radio FM biasa. Bahkan pengiriman sinyal ini umumnya lebih rendah dari sinyal noise floor. Sistem ini dipatenkan sebagai komunikasi untuk militer, di mana diperlukan komunikasi radio yang tidak dapat diterima oleh musuh ataupun diganggu oleh musuh. Kemudian yang kedua yaitu adalah pengertian spread spectrum. Spread spectrum adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Ide dasarnya adalah untuk menyebarkan sinyal melalui bandwidth yang lebih luas untuk mencegah dilakukannya pencegatan informasi dan gangguan-gangguan lainnya. Istilah spread spectrum digunakan karena pada sistem ini sinyal yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih besar dari bandwidth sinyal informasi, bahkan mencapai ribuan kali. Proses penebaran bandwidth sinyal informasi ini disebut dengan spreading. Spread spectrum jenis pertama yang dikembangkan dikenal dengan nama frekuensi hopping atau lompatan frekuensi. Dan untuk versi terbaru yaitu direct frequency spread spectrum. Kedua teknik ini digunakan dalam berbagai produk jaringan nirkabel dan berbagai aplikasi lainnya, seperti telepon nirkabel. Kemudian adalah cara kerja spread spectrum. Spread spectrum menggunakan level transmisi daya yang serupa dengan sebuah sinyal narrowband. Namun, perbedaannya adalah sinyal spread spectrum akan memiliki power spectral distinct yang lebih rendah untuk masing-masing frekuensi, sehingga sinyal spread spectrum dapat berpropagasi bersama dengan narrowband pada frekuensi yang sama tanpa interferensi. Pada spread spectrum terdapat istilah pseudo noise code yang membungkus sebuah sinyal transmisi spread spectrum sehingga sinyal tersebut terlihat wideband dan seperti noise. Karakteristik ini yang menyebabkan spread spectrum memiliki probabilitas rendah untuk di-intercept akibat spread spectrum sulit dideteksi oleh peralatan narrowband dan hanya dapat dibaca oleh peralatan spread spectrum yang memiliki kode based noise yang sama. Kemudian jenis spread spectrum yang pertama adalah DSS atau DSSS, Direct Frequency Spread Spectrum, merupakan jenis spread spectrum yang paling luas dikenal paling banyak digunakan karena sistem ini dikenal paling mudah implementasinya dan memiliki data rate yang tinggi. Jadi maksudnya teknologi DSSS ini sudah diterapkan pada semua perangkat line nirkabel yang sudah kita kenal dan berada di pasaran saat ini. Metode pengiriman data dari DSSS sendiri yaitu berada pada set frekuensi 22 MHz. Dan bagaimanakah cara DSSS ini bekerja? DSSS ini bekerja dengan menggabungkan sinyal data pada stasiun pengirim dengan suatu data rate bit sequence yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai chipping kode atau processing gain. Processing gain yang tinggi meningkatkan tahanan sinyal terhadap interferensi. Lalu ada VHSS, yaitu frekuensi hopping spread spectrum.
merupakan frekuensi hop dengan sistem pembaan dengan cara melompat dengan urutan yang bersifat pseudo-random. Pseudo-random adalah daftar frekuensi di mana arah frekuensi akan melompat dalam satu interval. Kemudian ada OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing, merupakan teknik pentransmisian data berkecepatan tinggi dengan menggunakan beberapa sinyal carrier secara paralel dan memodulisasinya sehingga data yang ditransmisikan akan mempunyai kecepatan yang lebih rendah. Teknik seperti ini dapat menghemat bandwidth kanal sistem komunikasi. Teknologi ini merupakan teknik modulasi untuk komunikasi wireless broadband, di mana yang akan datang karena tahan melawan frekuensi selective fading dan interferensi narrowband dan efisiensi menghadapi multipath delay spread. Kemudian yang kelima adalah kelebihan speed spectrum. Kelebihan speed spectrum yang pertama adalah sulit dideteksi. Sinyal speed spectrum lebih lebar daripada transmisi narrowband pada umumnya. Berhubungan communication band telah tersebar, sinyal itu dapat ditransmisikan pada lower power tanpa gangguan dari background noise. Hal ini disebabkan karena waktu proses despreading berjalan, noise pada satu frekuensi ditolak untuk meninggalkan sinyal yang diinginkan. Berhubung sinyal itu dipancarkan pada kekuatan yang rendah, sinyal akan tampak bercampur pada noise, jadi akan sulit untuk dideteksi. Yang kedua adalah lebih sulit dijam daripada narrowbands. Dasar dari spreading teknik ini ialah kode yang digunakan untuk menyebarkan sinyal. Tanpa mengetahui kodenya, maka tidak mungkin untuk menguraikan transmisi. Juga karena kodenya sangat panjang, maka tidak mungkin untuk memecahkan kode yang digunakan. Maka interception merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Yang ketiga adalah multiple user dapat menggunakan band yang sama. Kegunaan dari binary sequence yang berbeda ialah membiarkan beberapa spread spectrum system untuk mengoperasikan secara independen masing-masing sinyal dalam band yang sama. Bentuk pembagian ini disebut dengan kode division multiple access (CDM). Yang keempat yaitu adalah digunakan untuk ranging dan radar. Spread spectrum dapat digunakan untuk membangun ranging dan radar sistem yang lebih tepat. Spread carrier yang bermodulasi dengan pseudo noise sequence membuat penerima untuk mengukur dengan tepat tim dari sinyal yang dikirim. Speed spectrum dapat digunakan untuk mengetim jarak suatu objek. Contohnya ialah radar. Kedua aplikasi sudah secara umum digunakan pada airspace field selama bertahun-tahun. Keenam adalah manfaat sistem spread spectrum. Manfaat dari sistem spread spectrum adalah pertama adalah imunitas dari berbagai noise dan multipath distortion. Yang kedua adalah termasuk gangguan atau jamming. Yang ketiga adalah dapat mengacak sinyal. Keempat adalah hanya receiver yang mengetahui pengacakkan kode dapat mendapat kembali sinyal. Yang ketujuh dan terakhir adalah contoh teknologi spread spectrum. Yang pertama adalah LoRa, radio berbasis spread spectrum. LoRa atau long range adalah teknik modulasi radio yang dimiliki oleh Symantec. Teknologi LoRa menggunakan teknologi modulasi JWS atau Short Spread Spectrum yang memungkinkan untuk mengirim data jauh berdaya rendah melalui pita ISM, Instrumentation Science and Medicine, yang tidak berlisensi. Teknologi LoRa yang menggunakan spread spectrum ini adalah teknologi wideband, sehingga memakan bandwidth yang cukup besar. Yang kedua adalah DSJDMA, adalah salah satu teknik akses spread spectrum yang mempunyai kelebihan kebal terhadap interferensi dan jamming. Teknologi ini pertama kali digunakan pada militer dan kemudian dikembangkan ke komunikasi luar angkasa. Pada tahun 1905, JDMA mulai digunakan secara komersial, terutama sesudah diperkenalkannya standar
IS-95 pada tahun 1992 oleh Qualcomm MM. Yang ketiga dan terakhir adalah komunikasi militer dan radar. Oke, sekian dari saya. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.